Sobat-sobat semua, selamat berakhir pekan. Kita melanjutkan di video yang keempat ya. Langsung saja ada LPPF. Ini lipo. LPPF pada perdagangan kemarin menguat ya, 1,84%. Kalau tidak salah ini habis bagi dividen kan, dia itu kemarin kebanting ya. Jadi untuk LPPF ini secara teknikal weekly-nya dia memang agak mengerikan ya. Disertai juga habis bagi dividen. Untuk weekly ada potensi lanjut turun kembali untuk weekly-nya. Yang paling penting di weekly ini LPPF tidak boleh menembus 1630. 1630 nggak boleh ditembus. Kalau dia nembus 1630 maka ada potensi dia lanjut turun kembali ke 1600 sampai ke 1570 ya. Itu lumayan dalam. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI-nya LPPF itu kurang bagus secara weekly. Kalau kita lihat dari technical daily-nya untuk LPPF ini lebih sehatnya dia sideways dulu ya. Sambil menunggu MACD-nya stabil lagi, nunggu RSI-nya juga stabil. Ini teknikalnya masih belum oke. Buat teman-teman yang suka lipo, suka LPPF ini, coba tunggu di MA 200-nya, di 1570-an lah. Tunggu di 1570 atau di bawah 1600. Itu ya, tunggu di area situ aja. Jadi nunggu dia sideways dulu untuk balik ke atas lagi. Ya seperti itulah untuk lipo, karena habis bagi dividen dan ini udah nggak heran kalau kena banding itu pasti. Jadi kalau teman-teman mau swing pendek, coba tunggu di 1620 sampai 1570. Itu area beli untuk lipo ya, untuk matahari department store. Itu aja sih untuk LPPF. Saya ulangi, 1630 atau 1620 sampai 1570 area beli. SL-nya kalau dia closing di bawah 1570. Target TP balik lagi ke 1700, 1750 sampai nutup gap ini ya. Itu aja untuk LPPF. Lanjut di saham yang kedua ada APLN. Agung Podomoro menguat 2% di harga 93. Kita cek secara teknikal daily-nya APLN itu menarik ya. Secara daily dia menarik, dia closing di 93 juga, ada target dia 94. Ini garis hitam wajib ditembus 94 ya. Kalau dia nembus 94 mungkin ada potensi dia ke harga 99. 100 dulu guys. Dia ada potensi ke harga 100 dulu. Kalau dia break 100 maka lanjut dia ke 104, 105. Namun ingat, kalau kita melihat dari technical daily-nya APLN ini, MACD dan RSI-nya dia sudah agak-agak beresiko ya. Coba kita cek weekly. Weekly-nya bagus. Bagus ini. Untuk weekly-nya APLN ini menarik ya, MACD-nya oke, RSI pun oke. Bikinlah guys area beli, silahkan untuk swing ya, untuk swing. APLN bagusnya untuk swing. Dengan area beli 93 sampai 90, SL jika dia closing di bawah 90 ya, gitu aja dulu. Terus target TP-nya ini ke 100 itu pasti. Kalau dia niat naik pasti ini ke 100. Jika dia jebol 100 maka ada potensi lanjut ke 103, 105. Jika dia jebol 105 maka lanjut lagi sampai ke 120. Ini target weekly-nya ya, dan itu cukup menarik. Apalagi kalau disertai dengan sentimen properti yang naik, mungkin APLN ini bakal kenceng juga. Ya tunggu saja, semoga menarik ya. Lanjut di saham yang ketiga ada Nice. Ya, perusahaan bubur. Dia closing di harga 56, lewat Broksum aja kita cek dulu. Untuk Nice secara Broksum dia kurang oke ya. Retailnya masuk, ada XL dan XC itu masuk retail. Kalau kita melihat dari teknikal, coba
Secara teknikal nice itu agak kurang oke ya. Weekly-nya agak kurang oke dia. Hati-hati, semoga dia ketahan di 55 50 ya. Kalau dia nembus 55 50 maka ada potensi turun ke 43 ini ke sini. Jadi untuk nice hati-hati. MACD-nya kurang oke, RSI pun kurang oke ya. Kalau secara daily nice pun itu agak mengerikan. Hati-hatilah udah. Ini nggak bisa kita masuki dulu. Nggak bisa. Om barangkali mau nyobain ya, silahkan. Kalau mau nyobain boleh. Bikin area beli 56 sampai 50 ya, 5 tick berarti. SL jika dia closing di bawah 50. Gitu aja untuk nice ya. Soalnya ini agak ngeri, technical daily-nya ngeri, weekly-nya pun ngeri. Namun ada satu harapan buat teman-teman yang mau nyobain di nice. Dia itu sudah bikin 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 candle merah. Maka dia itu wajib bikin candle hijau 1 lah. Biar apa? Biar sehat. Kecuali kalau besok hari Senin dan Selasa kau bikin candle merah lagi, maka sudah bisa dipastikan untuk nice ini tidak sehat ya. Seperti itu saja untuk nice. Lanjut ada BBKP. Ini katanya nyangkut tinggi ya. Nyangkut tinggi. Untuk BBKP sempat naik dia kemarin dari 50 sampai 70, itu lumayan loh. Lumayan loh, geng. Jadi untuk BBKP ini kenapa kok dia bisa hidup? Banyak kok emiten 50 yang hidup. Kenapa emiten 50 itu pada hidup? Karena dia menghindari FCA ya. Kalau dia ngetem terus di 50 kan pasti kena FCA juga. Untuk BBKP dia koreksi sehat itu pasti, habis naik tinggi pasti koreksi sehat. Nah, tinggal kuncinya ada di 61, 60 lah ya. Itu nggak boleh tembus. Kalau 6160-nya tembus maka ada potensi balik lagi ke 56. Dan jika 56-nya ditembusin lagi, ya udah nanti nangkring di 50 lagi untuk BBKP. Kalau secara daily teknikalnya dia kurang oke ya. Kalau teman-teman yang belum punya BBKP, coba tunggu di bawah 60 aja sekalian. Di 57, 56, SL-nya di 55. Gitu aja. Karena apa? Sesuatu yang naiknya cepat, turunnya juga pasti cepat. Itu untuk BBKP. Kalau secara weekly dia menarik ya, karena baru bangun tidur, dia pasti ada potensi lanjut naik lagi ke 72. Target weekly. Jadi weekly-nya ke 72. Nah, karena daily-nya koreksi sehat, maka tunggu di 58 sampai 56. Nanti kalian entry di situ, TP-nya boleh di 65, 70, 75, 80 gitu lah ya. Karena weekly-nya ini bagus. Namun secara MACD dan RSI dia sudah di atas. Harap hati-hati aja sih. Gitu untuk BBKP. Lanjut ada Bank Jatim. Bank Jatim ya, ini emiten swing karena nggak akan cocok untuk scalping. Emiten swing, emiten invest juga, cari dividen aja di BJTM. Kalau kita melihat dari technical weekly BJTM ini sungguh menarik ya. Masih menarik ini. Ada potensi lanjut naik kembali dengan target ke 530 sampai 550 untuk BJTM. MACD-nya oke, RSI pun oke. Itu secara weekly. Kalau kita melihat dari daily-nya BJTM pun cukup oke, tidak beda jauh dengan emiten-emiten bank yang lain ya. Ini cukup oke. Untuk BJTM, tapi ingat, kalian itu nggak akan pernah bisa dapet cuan gede di BJTM ya, kecuali dividen. Karena kalau kita mau mengandalkan capital gain, mengandalkan cuan dari pergerakan harganya itu cukup lambat dan ya sulit lah. Scalpingan nggak akan cocok di sini. Intinya untuk BJTM 530 sampai 550 itu target kenaikan BJTM. SL jika dia jebol 500 gitu aja. Kalau dia jebol 500 boleh di cut loss dulu. Tapi beda cerita ya kalau kalian itu memang nyari dividen di BJTM. Hold aja kalau memang tujuannya nyari dividen. Oke. Mohon maaf. Lanjut ada Elite. Elite Global. Elite.
technical elite, secara technical daily elite masih menarik, dia koreksi sehat ya, habis naik terus turun, koreksi sehat. Untuk elite pantau aja, ini pantau 189 atau 190 itu harga yang tidak boleh ditembus oleh elite. Kalau dia lanjut turun, misal kok nembus 190, tunggu di 185 ya. Jadi kita besok pantau dulu nih. Kalau besok dia kok bertahan di atas 190, maka kalian boleh coba untuk entry. Kalau dia jebol 190, maka boleh tunggu di 185 gitu. Target dia masih menarik, bisa ke angka 200 sampai 210. Untuk elite secara daily MACD-nya oke, RSI pun oke. Kalau kita melihat dari weekly-nya elite, weekly-nya pun masih bagus ya. Masih ada potensi nih, potensinya naik tinggi malah ke 230. Tapi ingat, untuk 230 ini kan dia target weekly ya. Jadi nggak mungkin diselesaikan dalam satu hari. Kalau memang kau niat dia naik satu hari, ya itu boleh-boleh aja sih, tergantung bandar memang. Cuma ini kan target weekly-nya elite ke 230 sampai 240. Itu terserah kalian mau nyoba elite, silahkan di 190 atau di 185 entry-nya ya. Lanjut ada SCMA. Loh kok ngono cok ya. Bagus juga ini SCMA, naik 8% ya. Untuk SCMA ini menarik memang ya, menarik. Dia sudah pasti banyak grup-grup lain yang rekomendasi jajan sore di SCMA, itu udah pasti ya. Ya ini bagus, ada potensi dia lanjut naik ke harga 200 sampai 210 lah. Target SCMA secara MACD bagus, RSI pun bagus. Ini menarik ya, menarik. SCMA ini menarik. Targetnya bisa main di atas 200 kembali secara daily. Secara weekly pun oke, yang penting dia kuncinya 200 itu jebolin dulu. Kalau dia break 200, maka ada potensi lanjut ke 210 sampai 220 untuk SCMA. Secara weekly pun bagus dia, RSI-nya cakep ya. Namun MACD memang belum bagus. Ya bolehlah ini 1 atau 2 hari dia bisa potensi naik kembali. Apakah boleh entry Om? Tidak. Buat teman-teman yang belum punya, ini bukan area beli ya. Kecuali jika dia besok kok break 200, kalian boleh coba pakai metode BOB, buy on breakout ya. Beli ketika dia break. Nah boleh kalau kalian mau nyoba, tapi itu memang cukup beresiko gitu ya. Kalau dia nggak mampu break 200, jangan dicoba dulu. Intinya gini untuk strategi SCMA ya, kalau dia nggak mampu break 200, maka kalian tunggu di 190. Kalau dia mampu break 200 dan kuat, maka kalian boleh entry di 202, 204 itu boleh. SL-nya jika dia jebol 200 lagi, paham ya? Intinya dia wajib break terlebih dahulu. Itu untuk SCMA. Lanjut ada PYFA ya, menguat 7% di harga 196. Untuk PYFA secara teknikal daily dia masih menarik, masih ada potensi lanjut naik kembali ke harga 198 sampai 200. Jika dia jebol 200 maka potensi kenceng dia bisa ke 210. Itu untuk PYFA. Secara MACD dan RSI pun dia menarik, ada potensi lanjut kembali. Oke. Kalau kita melihat dari weekly-nya PYFA pun dia bagus. Dia ada resist di 204 secara weekly, dan ini kunci PYFA 200 terus 204 itu wajib dijebol, wajib ditembus. Kalau dia nembus 204 maka kenceng ini 210, bahkan bisa ke 250 target mingguannya ya. Secara MACD dan RSI-nya PYFA pun menarik, boleh dipantau-pantau. Oke. Silahkan beli di 196 sampai 190. Gitu aja untuk PYFA, dan ini saham terakhir di video yang keempat. Sampai jumpa di video yang kelima lagi. Bye bye.